Halo pemirsa, kembali lagi di Wanyus Bola. Edisi kali ini kami awali dengan momen penting sepak bola tanah air. Timnas Indonesia akan menjalani 2 laga uji coba pada agenda FIFA Matchday September 2025. Skuad Garuda dijadwalkan menjalani pertandingan kontra Taiwan dan Lebanon. 2 uji coba ini menjadi momen penting sebagai persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekaligus kesempatan bagi Indonesia untuk menambah poin dalam klasemen peringkat FIFA. Informasi lainnya pemirsa masih seputar sepak bola tanah air. Timnas Indonesia U17 saat ini tengah menjalani pemusatan latihan di Bulgaria. Pemusatan latihan tersebut digelar sebagai bagian dari persiapan menuju ajang Piala Dunia U17 2025. Dalam latihan kali ini, bek muda Matthew Baker dipastikan absen karena masih dibutuhkan oleh klubnya Melbourne City. Timnas Indonesia dijadwalkan melakoni 2 laga uji coba pada agenda FIFA Matchday September 2025. Lawan yang akan dihadapi adalah China Taipei dan Lebanon. Pertandingan pertama kontra China Taipei digelar pada Jumat 5 September 2025, disusul laga melawan Lebanon pada Senin 8 September 2025. Kedua laga ini menjadi bagian dari persiapan Garuda sebelum tampil di babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Selain sebagai ajang pemanasan, pertandingan tersebut juga penting untuk menambah poin FIFA. Saat ini Indonesia menempati peringkat 118 dunia, sementara China Taipei berada di posisi 172. Jika skuad asuhan Patrick Kluivert mampu menundukkan China Taipei, Indonesia berpotensi menambah 3,25 poin FIFA. Tambahan itu diperkirakan akan mendongkrak posisi Garuda ke peringkat 116 dunia, melampaui Libya dan Zimbabwe. Dengan peluang tersebut, diharapkan Timnas Indonesia mampu menunjukkan performa terbaik demi meraih kemenangan pada laga uji coba kali ini. Timnas Indonesia U17 melanjutkan persiapan menuju Piala Dunia U17 2025 dengan menggelar pemusatan latihan di Bulgaria. Program ini menjadi lanjutan setelah Garuda Muda sebelumnya mengikuti turnamen Piala Kemerdekaan di tanah air. Skuad asuhan Novarianto kini menjalani latihan penuh fokus sekaligus latih tanding di Eropa Timur. Kegiatan ini ditunjuk
untuk mengasah kemampuan para pemain serta memberi kesempatan bagi mereka untuk unjuk kualitas sebelum tampil di turnamen dunia. Namun dalam TC kali ini skuad Garuda tidak diperkuat Matthew Baker. Nova Arianto menjelaskan bek berusia 16 tahun tersebut harus bertahan di klubnya, Melbourne City, yang tengah membutuhkan tenaganya. Sebagai gantinya, sejumlah pemain lain mendapat ruang untuk menunjukkan kemampuan termasuk Mika Rakjasa, pemain diaspora yang turut bergabung dalam sesi latihan di Bulgaria. Nova juga membagikan 6 foto aktivitas latihan tim melalui unggahan resmi memperlihatkan semangat tinggi para pemain. Garuda Muda sendiri dipastikan akan menghadapi tantangan berat di Piala Dunia U17 2025. Indonesia tergabung di fase grup bersama Brazil, Honduras, dan Zambia yang dikenal memiliki tradisi kuat di level usia muda. Timnas Indonesia perlu meningkatkan kewaspadaan jelang laga uji coba FIFA Matchday. Pasalnya, calon lawan mereka, Lebanon, baru saja mencatat kemenangan mengejutkan atas Qatar. Dalam pertandingan uji coba yang digelar di Khalifa International Stadium, Doha, Senin 25 Agustus 2025. Lebanon berhasil menundukkan Qatar dengan skor tipis 1-0. Hasil ini terbilang sensasional mengingat perbedaan peringkat FIFA kedua tim. Saat ini Qatar menempati posisi 53 dunia, sedangkan Lebanon berada jauh di peringkat 112. Usai laga tersebut, skuad Lebanon langsung bertolak ke Surabaya untuk menghadapi timnas Indonesia dalam laga uji coba berikutnya. Bagi skuad asuhan Patrick Kluivert, duel kontra Lebanon menjadi bagian dari persiapan menuju babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Sementara itu, Lebanon menjadikan rangkaian uji coba ini sebagai pemanasan jelang kualifikasi Piala Asia 2027.
Gelandang keturunan Indonesia Belanda, Eliano Rangers, tengah menjalani pekan yang padat pada awal September 2025. Saat ini, ia bergabung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia untuk menghadapi laga uji coba FIFA Matchday melawan Taiwan pada 5 September dan Lebanon pada 8 September mendatang. Dua pertandingan ini bukan sekedar persiapan biasa. Laga tersebut akan menjadi ajang pemanasan penting sebelum putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang akan menentukan langkah Garuda menuju ajang sepak bola paling bergengsi. Eliano mengaku bangga bisa kembali dipercaya membela skuad Garuda. Apalagi pertandingan kali ini akan digelar di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, sehingga ia berkesempatan merasakan atmosfer dukungan supporter di luar Jakarta. Selain itu, dua laga uji coba ini juga menjadi sarana penting bagi pelatih Patrick Kluivert untuk mematangkan strategi dan membangun chemistry antar pemain, termasuk bagi wajah-wajah baru di skuad Garuda. Tak hanya di level timnas, Eliano juga tengah menantikan momen debutnya bersama Persib Bandung di ajang Super League 2025 hingga 2026. Laga perdana Maung Bandung akan mempertemukan mereka dengan Persebaya Surabaya pada 12 September. Eliano berharap bisa segera diturunkan agar merasakan atmosfer luar biasa yang selalu diberikan Boboto. Pemain serba bisa yang bisa beroperasi di beberapa posisi ini memang harus menunggu cukup lama untuk berlatih penuh bersama Persib, mengingat sebelumnya ia fokus memperkuat timnas. Meski begitu, ia optimis bisa cepat beradaptasi dan memberikan kontribusi maksimal baik untuk Garuda maupun Maung Bandung. Timnas Indonesia tengah menghadapi situasi yang kurang ideal. Pelatih Patrick Kluivert menyesalkan absennya Mads Hilgers dari skuad Garuda untuk laga FIFA Matchday. Melawan Taiwan 5 September 2025 dan Lebanon 8 September 2025 di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya. Hilgers sejatinya masuk dalam daftar 27 pemain yang dipanggil, namun pada Rabu 3 September 2025, PSSI mengumumkan sang bek batal bergabung.
Pemain berusia 24 tahun itu masih fokus menyelesaikan proses kepindahan klub yang disebut penting bagi karirnya. Sang pemain sempat dikaitkan dengan klub Ligue 1 Perancis, tetapi rencana transfer tersebut kandas di detik-detik akhir penutupan bursa transfer 1 September 2025. Kluivert mengakui absennya Hilgers sedikit mengganggu persiapan tim menjelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Tim Merah Putih dijadwalkan menghadapi dua lawan berat Arab Saudi dan Irak pada Oktober mendatang. Meski kecewa, pelatih asal Belanda itu tetap menghormati keputusan Hilgers, seraya mendoakan yang terbaik bagi karirnya. Sejak debut melawan Bahrain pada Oktober 2024, Hilgers telah mencatat 4 penampilan bersama Garuda. Dengan laga terakhir saat skuad Garuda kalah 0-6 dari Jepang Juni lalu. Tak hanya tim senior Timnas Indonesia U23 juga mendapat sorotan. Usai laga perdana grup J kualifikasi Piala Asia U23 2026 melawan Laos di Stadion Gelora Delta Sidoarjo pada Rabu 3 September 2025 malam waktu Indonesia Barat, pelatih Laos U23 Ha Hyok Chun melontarkan kritik pedas. Pertandingan berakhir imbang tanpa gol meski Garuda Muda tampil dominan. Dalam konferensi pers, Ha Hyok Chun secara belak-belakan menyebut Garuda U23 saat ini tidak sekuat era Sintayong. Ia menilai ada penurunan performa yang jelas setelah tongkat kepelatihan beralih ke Gerald Vandenberg. Komentar tersebut sontak menjadi tamparan keras bagi skuad Garuda Muda. Di era Sintayong, Timnas U23 mencatat sejumlah prestasi membanggakan, mulai dari lolos ke putaran final Piala Asia U23 untuk kali pertama, menembus semifinal Piala Asia U23 2024, hingga tampil di babak playoff Olimpiade 2024. Karir Erik ten Hag bersama Bayer Leverkusen terbilang sangat singkat. Datang dengan harapan besar sebagai penerus Xabi Alonso, pelatih asal Belanda itu hanya sempat mendampingi tim dalam 2 pertandingan Bundesliga. Keputusan pemutusan kontrak ini diumumkan resmi oleh klub, yang menyebut langkah tersebut telah melalui pertimbangan matang dan rekomendasi dari manajemen. Hasil yang kurang memuaskan dengan 1 kekalahan dan 1 hasil imbang menjadi alasan utama di balik berakhirnya kerjasama ini. Bagi Ten Hag, ini bukan hanya soal hasil. Ia datang dengan visi besar, namun untuk meracik tim dari awal bukan perkara gampang. Ia sempat menyuarakan kekecewaannya terhadap kondisi skuad, menyebut beberapa pemain belum siap secara fisik dan mental, serta menyoroti kurangnya intensitas permainan di momen-momen krusial. Ungkapan itu mungkin mencerminkan tekanan yang ia rasakan untuk segera membawa tim tampil sesuai ekspektasi tinggi klub dan publik.
Leverkusen sendiri tidak dalam kondisi ideal. Selain kehilangan pelatih andalan mereka, Xabi Alonso, dua pemain bintang, Jeremy Frimpong dan Florian Wirtz, juga hengkang ke Liverpool. Ten Hag mendapatkan skuad yang belum sepenuhnya solid, dengan sejumlah wajah baru yang belum beradaptasi. Bahkan, pemain seperti Jair Kwanzaa yang mencetak gol di laga perdana adalah bagian dari upaya dadakan menambal lubang kekuatan dalam tim. Meski perjalanannya di Leverkusen terbilang singkat, langkah Ten Hag tetap menjadi bagian dari cerita panjang klub serta menjadi sebuah episode yang penuh tantangan namun syarat pelajaran. Liverpool telah merilis daftar resmi pemain yang akan berlaga di Liga Champions musim 2025-2026. Dari 22 nama yang diumumkan, keputusan manajemen klub menuai sorotan tajam setelah tidak memasukkan nama Federico Chiesa ke dalam skuad. Padahal, winger asal Italia tersebut baru menjalani 1 musim bersama The Reds dan sempat digadang-gadang sebagai salah satu rekrutan kunci. Tidak masuknya Chiesa tersebut sebagai konsekuensi dari regulasi kuota UEFA yang membatasi jumlah pemain non-homegrown, hanya 17 orang dari total maksimal 25 pemain. Liverpool sendiri memilih hanya mendaftarkan 22 pemain dengan 3 slot homegrown yang dibiarkan kosong. Keputusan tersebut mempertegas posisi Chiesa yang saat ini berada di ujung tanduk. Terlebih setelah ia gagal menunjukkan konsistensi pada musim perdananya. Sejak bergabung dari Juventus pada musim panas tahun lalu, Chiesa mengalami sejumlah hambatan, termasuk cedera dan minimnya waktu bermain. Meski sempat mencetak gol penting di final Piala Liga, ia juga menjadi bagian dari kekalahan memalukan Liverpool dari tim kasta bawah Plymouth di ajang Piala FA. Musim ini kontribusinya masih minim dengan hanya tampil sebagai pemain pengganti dalam 3 pertandingan Premier League. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa pelatih Arne Slot belum sepenuhnya menempatkan Chiesa dalam rencana utama tim. Di sisi lain, seluruh pemain anyar yang direkrut musim panas ini, termasuk Florian Wirtz, Jeremy Frimpong, Hugo Ekitike, hingga Alexander Isak, berhasil masuk ke skuad Eropa. Masuknya Isak yang datang pada hari terakhir bursa transfer dinilai sebagai faktor penting yang menggeser peluang Chiesa. Sementara itu, Slot juga memberikan kepercayaan kepada pemain muda Rio Ngumoha yang baru berusia 17 tahun. Meskipun belum memenuhi syarat homegrown, Ngumoha tetap dipilih usai tampil impresif, termasuk mencetak gol kemenangan atas Newcastle. Langkah ini mencerminkan pendekatan Slot yang lebih mengedepankan potensi jangka panjang daripada sekedar nama besar. Demikian
Demikian informasi yang dapat kami sampaikan pemirsa. Terima kasih telah bergabung bersama kami. Sampai jumpa di One News Bola berikutnya. Setiap hari pukul 9 malam hanya di kanal YouTube TV One News.com.